Kembali bersama kami pemirsa, mari kita simak bersama pemirsa pergerakan IHSG pada pembukaan sesi pertama pada pagi hari ini, di mana terlihat IHSG melanjutkan penguatan di 1,03% ke level 6.467. Adapun dari top gainers pemirsa ada ISAT, Antam, Bumi, Bian, Cuan, dan PEK. Sementara dari top losers ada MAPA, KLBF, CPRO, Baik, dan juga Ekat. Dari pergerakan sektoral pemirsa, ada saham energi yang mengalami penguatan di 2,73%. Lalu dari properti mengalami pelemahan pemirsa di 0,3%. Dan kesehatan juga melemah di 0,2%. Lalu pemirsa berlanjut ke pergerakan bursa Asia, di mana dapat terlihat di layar kaca Anda pemirsa bursa Asia Nikkei 225 mengalami pelemahan di 0,38%, STI melemah di 1,01%, Kospi menguat di 2,74% dan Hang Seng menguat di 1,34%. Lalu selanjutnya dari saham pilihan analis pada pagi hari ini pemirsa ada TINS, Antam, PGO dan juga SMGR yang semuanya direkomendasikan buy. Pemirsa kembali bersama Pak Sani. Pak Sani, kalau kita berbicara soal asumsi makro era APBN 2027 yang disampaikan pemerintah pada Jumat lalu, di mana pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi di angka 6%. Lalu masih cukup realistiskah angka ini untuk dicapai Pak Sani? Apalagi sampai semester 1 2026 pertumbuhan ekonomi masih stagnan ya di kisaran 5%. Ya, kita mengetahui untuk pertumbuhan ekonomi itu dari beberapa komponen ya. Dari pidato Pak Presiden juga kita lihat ada satu proyek yang sudah lama sejak Pak Harto ya sampai terakhir kali Pak Jokowi ke gubernur yang lainnya. Itu berkaitan sama Giant Sea Wall. Jadi kelihatannya dari sini saya melihat secara keseluruhan ini terlihat sekali untuk pertumbuhan ekonomi ini akan digenjot ya dari sektor infrastruktur terutama Giant Sea Wall. Dan ini akan berdampak ke emiten yang lain gitu ya. Salah satunya pemakaian semen yang besar gitu ya. Sektor properti itu akan berkembang gitu ya. Jadi ini pertumbuhan ekonomi selanjutnya saya lihat dari hilirisasi ya. Dari hilirisasi, dari investasi ya kita lihat dari investasi BYD sudah sebentar lagi memproduksi ya sekarang lagi trial untuk produksi di Indonesia untuk mobil listrik ini. Lalu hal yang lain yang mengenai import selama ini kita tahu bebannya itu salah satunya itu di import bahan bakar fosil ya minyak dalam hal ini. Ya, ini juga sudah dipikirkan ya oleh Danantara dan yang lain ya lewat waste to energy sampai dijadikan listrik, lalu geothermal gitu kan dijadikan listrik dan yang lainnya. Jadi hal-hal ini saya melihat importnya akan menyusut dan ekspornya dengan under invoicing ya saya melihat itu akan meningkatkan value ya value ekspor. Ini yang saya melihat dengan 6% ini untuk target di tahun 2027 ini saya lihat bisa realistis dan bisa tercapai seperti itu Pak. Baik, target 6% itu masih realistis dan juga bisa tercapai Pak, optimis ya. Lalu Pak Sani kita beralih ke saham-saham pilihan, di mana saham pilihan yang pertama pada pagi hari ini ada TINS ya Pak, yang direkomendasikan buy. Analisis Anda Pak. Iya, Tima saya mengamati sudah cukup lama. Jadi ini salah satu metal ya yang tidak tergantikan untuk bahan baku solder ya kita tahu dari teknologi data center lalu mobil listrik itu salah satu komponennya itu salah satunya itu timah dan pemerintah juga sudah menutup ya beberapa illegal mining ya jadi tempat-tempat yang penambangan liar. Itu melihat PT Timah diuntungkan apalagi dengan adanya smelter yang diberikan oleh pemerintah hasil penutupan pabrik timah di illegal mining ya itu diberikan ke Timah.
itu untuk produksinya menurut saya itu akan meningkat. Itu untuk ulasan di timahnya, Mbak. Lalu untuk term investasi untuk TINS Pak, di jangka pendek, menengah, atau panjang? Iya, saya melihat ini bisa balik lagi ke 4 ribuan ya, bahkan ke 5 ribuan. Jadi ini prospeknya di tahun depan sih menurut saya ini salah satu sektor yang seksi ya, yang istilahnya akan diburu oleh banyak investor karena memang kita tahu bahwa timah ini tidak tergantikan seperti yang tadi saya sampaikan untuk bahan untuk elektronik lah, untuk hal-hal yang berhubungan sama elektronik. Seperti itu, Mbak. Baik, dari TINS kita beralih ke Antam Pak, juga direkomendasikan buy. Iya, Antam kita tahu bahwa dia produksi nikel dan juga ada emasnya di dalam. Ya, kita tahu bahwa kebutuhan apa namanya industri mobil ya itu apalagi kita lihat emas yang bertengger di harga 4 ribuan sekarang per troy ounce ya, gagal per troy ounce. Ini saya melihat ini akan ada impact ya terhadap rencana pemerintah lewat Danantara yaitu pengawasan ada investasi. Jadi ini real. Jadi saya melihat bahwa mulai mungkin di kuartal keempat ya sampai seterusnya ya di tahun depan ini benar-benar real ya pendapatan pemerintah baik itu dari pajak atau harga yang memang apa namanya yang tidak dimainkan gitu. Makanya saya melihat bahwa ekspor Indonesia di tahun depan ada kemungkinan di punya value-nya bisa meningkat. Seperti itu, Mbak. Baik, dari Antam kita ke BUMN lainnya ya Pak, ada dari PGO yang support di 1050 dan juga resisten di 1200 direkomendasikan buy. Silakan Pak Sani. Iya, memang semua saham itu saya rekomendasi bisa turun. Jadi saya itu ada metode untuk investor yang retail terutama, ya jangan beli saham di saat naik, jual di saat turun, itu rugi namanya. Jadi kalau kita mau mendapatkan keuntungan, itu belilah di saat turun, ya di saat naik. Nah itu baru kita dapat duit gitu. Jadi jangan terbalik. Tapi biasanya investor retail ini FOMO ya, fear of missing out. Jadi takut ketinggalan dia naik terus gitu. Santai aja. Kalau misalnya memang itu kita tidak diberikan rezeki ya udah kita nyari saham yang lain. Jadi mengenai PGO ini sangat menarik sekali PLN ini ya bersama dengan Pertamina ini akan menghasilkan listrik gitu ya. Jadi apa namanya akan sangat penting sekali untuk data center karena ini thermal ini tidak habis-habisnya gitu. Kita lihat bahwa prospek untuk geothermal, apalagi saya lagi menunggu itu perusahaan Pertamina yang lain, yaitu PHE ya, Pertamina Hulu Energi, itu go public, yang 2023 itu ada rencana, go public itu pada saat itu sekitar market cap-nya yang kalau IPO itu sekitar 300-an triliun, jadi besar. Jadi ada kemungkinan kita berharap dan antara juga akan melepas saham PHE ini untuk menyemarakan pasar modal Indonesia ke depannya. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Lalu kita ke saham pilihan terakhir ya, ada SMGR, Pak. Juga direkomendasikan buy. Silakan, Pak. Iya, memang SMGR ini menarik sekali dengan pidato Pak Presiden ya berkaitan sama akan dilanjutkan mengenai Giant Sea Wall. Jadi akan dibangun Giant Sea Wall di pantai utara. Ya, jadi saya melihat ada impact-nya terhadap baik pertumbuhan ekonomi maupun pemakaian semen, ya, sektor properti akan berkembang di daerah-daerah yang akan dibangun Giant Sea Wall ini. Jadi semen Gresik merupakan salah satu yang saya rekomendasikan dan bolehlah sampai tahun depan dan pada saat memang sudah dapat keuntungan, ya terserah para investor mau diambil dulu apa tidak. Tapi saham-saham yang saya rekomendasi ini memiliki prospek ke depannya dan juga berhubungan dengan pidato Pak Presiden. Seperti itu, Pak.
Baik, itu dia tadi pemirsa 4 saham pilihan pada pagi hari ini datang dari Tins, Antam, PGO dan juga SMGR. Semoga saham-saham pilihan dan juga analisis dari Anda dapat menjadi referensi bagi pemirsa di rumah. Namun sekali lagi keputusan investasi tetap berada di tangan pemirsa IDEX Channel. Terima kasih banyak Pak Sani Gunawan atas waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak, sampai jumpa. Terima kasih, sama-sama Pak.